Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Di video ini saya akan membahas tentang view CLI. Di video sebelumnya saya sudah membahas yaitu input data, di mana nanti input data yang saya buat menggunakan view sebagai front end-nya nanti akan dikirim menjadi request nantinya, yang mana nanti saya membuat API dengan menggunakan Laravel. Jadi untuk API-nya ini teman-teman nanti bisa lihat di playlist YouTube saya, yaitu Rust API with Laravel 9. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menampilkan semua data yang sudah kita input kemarin menggunakan front end view CLI. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kalau kita lihat kan seperti ini nih. Ini kan ada tes 5 ya. Kita coba input ya. Misalnya tes 6, tes 6, simpan. Nah, to do berhasil ditambah. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat saja mengenai view CLI, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti itu di paling ujung ya, http post simpan data. Oke. Nah, untuk seperti saya bilang tadi, untuk Rust API-nya itu juga sudah saya jelasin di sini pada Rust API with Laravel 9. Nah, nanti pada bagian tampil data. Jadi untuk Rust API-nya nggak saya jelasin lagi, nanti cukup teman-teman bisa nonton langsung di video ini ya. Jadi saya akan fokus pada view CLI sebagai front end-nya. Oke, kita coba langsung saja ya. Jadi saya akan lanjut yang pada bagian ini. Kalau kita lihat tadi sudah berhasil disimpan, maka nanti akan bertambah tes 6 ya. Oke, kita akan buat di samping sini saja untuk menampilkan datanya. Jadi ini file project view CLI di video sebelumnya ya. Jadi saya akan lanjut saja. Di sini saya akan buat sebuah komponen. Kalau ini add to do, saya akan buat misalnya show to do's ya. Jadi semua to do's akan saya tampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini di sini saya buat template. Nah, di sini nanti ada, dan kita buatkan div ya. Nah, nanti ada heading tree sebagai title-nya so to do. Nah, teman-teman, saya menggunakan Tailwind CSS ya. Jadi untuk Tailwind CSS juga nanti teman-teman bisa cari saja di playlist saya. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana install Tailwind CSS di Vue CLI. Tapi di kali ini agak saya menggunakan CDN-nya ya, nggak saya install ya. Jadi saya langsung gunakan CDN supaya lebih cepat ya. Tapi kalau teman-teman mau install silakan ya. Teman-teman bisa searching saja di channel saya. Saya sudah menjelaskan tentang bagaimana install Tailwind CSS di Vue CLI. Oke, kita coba ya. Kita coba daftarkan show to do's ini di sini ya teman-teman. Import. Oke. Show to do's from ya, ini lokasinya di components ya teman-teman. Jadi di dalam sini ya ada show to do's ya. Oke, jadi show to do's. Nah, seperti ini. Untuk penjelasan komponen itu ya nanti teman-teman bisa searching juga di playlist tentang Vue CLI ya. Saya sudah menjelaskan detail tentang apa itu components ya. Jadi di sini saya tinggal lanjutin aja ya. Oke, so to do's. Nah, ini ya. Sekarang kita coba tampilkan di app.vue ini. Kita coba buat so to do's.
Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nanti hasilnya. Dia nggak mau ke sini ya, nggak apa-apa, kita coba pakai Plex ya. Ini adalah kelas Tailwind ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi kita coba kasih gap untuk X-nya itu misalnya 2. Ini juga kelas Tailwind. Oke. Mungkin kita samakan aja ya. Kalau di sini etudonya itu pakai font text XL ya. Nah, ini kita samakan aja stylenya ya. Untuk yang ini. Nah, itu ya. Oke, nanti kita akan tengahkan ya. Oke, ini nanti kita coba buat width-nya itu full ya. Ini kelas Tailwind juga. Nah, seperti ini. Jadi ini full ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman, ini ya gunakan lebarnya sepertiga ya. Sepertiga. Berarti di sini kita bisa gunakan juga 2/3 sebetulnya ya. Kalau kita mau seperti ini. Nah, tuh. Jadi ini sepertiga, ini 2/3 ya. Oke, jadi 1 ya totalnya ya. Oke, sekarang kita coba pakai table ya, teman-teman. Ini adalah perintah HTML. Nanti di sini ada biasanya ada thead ya. Nah, seperti itu ya. Nanti di dalam thead itu ada tr dan nanti ada td. Nanti datanya itu saya akan tampilkan menggunakan table ya. Nanti kita coba bagaimana mengakses API yang sudah kita buat pakai Laravel ya di Vue.js ya. Oke, apa saja ya? Saya lupa nih. Ada title sama description ya. Kalau isdani kita abaikan dulu aja ya. Oke, di sini berarti ada 3 ya. Oh, ini kita pakai th ya. th. Oke. Ini nomor ya. Kita copy aja kali ya biar cepat. Ini title to-do-nya seperti ini, lalu ini description-nya ya, description. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita coba. Nah ya, kita coba bantu menggunakan kelas Tailwind ya. Jadi di sini kita coba buatkan border ya teman-teman ya. Lalu ada padding 3 dan ini PY-2 paddingnya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita coba samakan aja dulu ya untuk semuanya. Ini adalah kelas Tailwind ya teman-teman ya, karena tadi saya pakai CDN Tailwind ya. Jadi saya bisa menggunakan kelas Tailwind. Tailwind itu adalah framework CSS ya, sama kayak Bootstrap ya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin saya buat lebarnya full aja ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin ini kita coba lihat nih, kayaknya ada kita buat jarak aja ya. Jarak MY3 ya, gitu ya. Dengan judulnya. Nah, itu ada jarak ya. Oke, cukup ya. Sekarang bagaimana sih nampilinnya ya? Kita buat tbody di sini. Di sinilah nanti akan ditampilkan ya, tr. Nah, ini ada 3 kolom ya, td, td ya, td. Nah, jadi teman-teman kita bisa testing ya menggunakan Postman ya. Jadi tampilan data itu seperti ini nantinya ya. Oke, kalau bingung nanti bisa dilihat aja ya di video saya mengenai REST API ya, menggunakan Laravel ya. Di situ lengkap saya bahas ya bagaimana juga menggunakan Postman ini juga ya. Oke, jadi kalau kita lihat nanti URL-nya ini ya, untuk menampilkan semua data, ini URL-nya. Dan ini hasilnya, nanti datanya itu ada di key ini ya. Jadi ada 3 data di sini, lebih kayaknya ya. Nah, tuh ya. Jadi ini seperti array ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana bisa mengakses API yang sudah kita buat. Jadi untuk API-nya itu nanti
teman-teman bisa lihat di sini ada HTTP, ini ada saya buat menggunakan Laravel ya. Nah, ini to do controller. Jadi pada indeks ya teman-teman ya. Inilah perintah untuk menghasilkan data tadi yang kita sudah akses menggunakan Postman tadi ya. Oke. Ya. Sekarang kita coba di view CLI-nya. Nah, di sini nih. Ya. Saya buat script ya seperti ini. Script nih. Oke ya. Nah, nanti di sini ada kita buat methods ya. Oke, seperti ini. Nah, kita buatkan data dulu. Di sini data untuk menampungnya. Ya, blok data seperti ini. Misalnya kita kasih nama blok data itu adalah tudus ya, karena kita kan mau menampung data tudus ya. Dia berupa array ya, karena kan kalau kita lihat teman-teman di sini kan dia berupa array ya. Nih berupa array ya datanya ya. Ini indeks ke 0 nantinya ya. Tapi indeks data itu dalam bentuk mapping ya. Di dalam array itu nanti ada data dalam bentuk key value seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita coba buatkan namanya misalnya loading to do's misalnya ya, gini ya. Ini nama metodenya. Oke. Kita pakai patch ya, gini. Nah, ini ya. Nah, ini nanti URL-nya teman-teman ya. Jadi bisa kita kopikan aja URL ini nih. Ya. URL. Oke. Nanti bisa jadi kalau API yang sudah di-upload di hosting tertentu, nanti ini nama domain ya, teman ya. Karena saya masih sifatnya localhost ya, jadi ada kata-kata localhost portnya 8000 gitu ya. Oke. Nah, di sini dia pakai metode get ya, tapi metode itu sebetulnya untuk yang get ini langsung default ya. Tapi kalau dia post nanti harus dituliskan seperti ini. Seperti yang saya jelaskan waktu kita tambah data kemarin ya, di video yang sebelumnya ya. Nah, ini harus dituliskan. Tapi kalau dia get itu nggak usah ya teman-temannya. Jadi dia sudah defaultnya. Jadi nggak usah kita buat, kita hapus saja. Tinggal nanti kalau dia sudah akses itu, nanti dia akan ditunggu responnya itu di then ya teman ya. Di then ini nanti nunggu responnya. Karena kan sifatnya itu adalah request kita ke server, nanti server mengasih respon. Nah, menunggunya di sini di then ini respon dari servernya. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita tanyakan nih, misalnya kalau responnya oke, kan gini nih, kalau dia oke kan nanti, nah nih statusnya 200 kan. Di sini juga bisa kita tanyakan apakah oke ya. Kalau dia oke, nanti kita kembalikan ya, return ya, kita convert dia menjadi format JSON ya. Nah nih, nah nanti hasilnya ini kita akan tangkap di then selanjutnya ya teman ya. Oke, seperti ini misalnya ini adalah data misalnya gitu ya, tapi bebas whatever mau namanya apa ya gitu. Oke, nah sekarang kita mau letakkan datanya itu ke di sini ya. Oke, kita coba buat dulu sebuah penampung di sini term to do's seperti ini ya teman ya. Nah tuh ya, lalu kita coba looping ya, kan dia ditangkap oleh data ini ya. Jadi kita coba tangkap kita coba looping for let. Nah, tapi ketika kita menggunakan for ya, nanti kita looping, dia itu nanti dalam bentuk indeks ya. Makanya saya buat di sini idx ya gitu ya. Jadi ini in data di dalam sini nih teman, dalam sini nih, di dalam titik data ini ya. Mungkin agak bingung ya kalau itu ya, saya tulis apa di sini ya, result aja mungkin ya, respon aja, atau ya respon aja ya, jangan data ya. Jadi di sini saya tulisan res aja, respon. Kita ambil yang blok datanya ini ya teman ya. Oke, bukan blok datanya, key ya namanya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman coba, kita coba
Oh ya, ini kita coba matikan dulu ya teman. Jadi kita coba cetak ya, alert IDX ya. Nah gini, mungkin kita buatkan tombol aja di sini dulu ya. Di mana? Di sini kita buatkan button aja dulu nih. Misalnya button, walaupun nanti ini nggak pas ya button temennya, nanti nggak apa-apa. So tudus di sini kita klik ya, klik. Nah kita akan klik yang metodenya ini ya teman ya, loading tudus ya, atau apapun nama metodenya ya. Nah seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah ini buttonnya ya. Nah nih indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi sebanyak ini nih ya. 0, 1 indeksnya ya, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tadi 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis ya. Nah itu indeks dia, dalam bentuk indeks ya teman ya. Jadi gimana ya cara ngambil datanya ya. Nah caranya segini, kita kan sudah punya ini ya, kita tampung di sini dulu ya tadi ya, kita looping ya. Jadi tudus ini kan kalau kita mau nambah data di array itu kan pakai perintah force ya. Kalau kita mau ngambil data yang terakhir itu pakai pop, kalau ingin menambah pakai post ya kalau di array ya. Nah gini ya, kita samain aja, kita mau buat strukturnya itu seperti di table ini ya, ID, title, description. Kalau yang created add sama updated add ini nggak usah kita ambil ya, dan juga kita nggak ambil dulu ya. Jadi kita akan ambil 3 nih, ID, title, sama description ya. Jadi di sini nih saya akan tulis ya, ID titik 2 kan res data tadi ya, res data pada indeks ke berapa, dari 0 kan dia indeksnya, indeks 0, berarti nanti akan kita ambil yang ID-nya. Nah gitu ya, ini indeks ke 0 ya, kita ambil ID-nya, title-nya, description-nya, terus seperti itu teman. Jadi ini title ya, res titik data indeks ke berapa, ini title, title. Nah teman, tapi ini boleh bebas nama di sini ya, nggak perlu seperti ini ya. Ini saya buatkan sama aja seperti nama field di table MySQL-nya ya. Nah tapi kalau ini harus sama dengan nama field di table MySQL-nya ya. Description, di sini saya tulis description seperti ini. Nah ini res titik data IDX ya, ini description seperti ini ya. Sudah semua kita letakkan di temp tudus ya, data kita ini di looping. Nah maka nanti kita akan coba letakkan di tudus ini ya. Tadi cuma untuk mengambil data yang dari table ya. Kalau sudah semua diambil, nanti data asli, data itu kita pindahkan ke variabel atau ke data tudus ini ya. Nah dia pakai this ya, dia selesai for ini ya teman ya, jadi selesai looping ya. Oke, kita ambil sama dengan term tudus. Nah seperti ini ya teman. Sekarang kita coba tampilkan ya, kita coba tampilkan di sini nih teman ya. Jadi kita looping pakai before. Nah nih before, jadi to do ya, in tudus. Nah seperti itu teman ya. Jangan lupa pakai key ya. Kalau dia looping nanti pakai key, yang unik itu nanti adalah ID ya teman ya. Nah seperti ini ya. Kita coba tambahkan kelas yang sama untuk tailwind-nya di sini ya teman ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita coba teman ya, nah sebetulnya sudah ada ya teman ya, tapi belum ada nilainya ya. Oke, kita coba. Ini pertamanya nomor ya. Nomor itu kita ambil aja dari indeks di sini nih. Ya, indeks nih. Indeks itu kan biasanya mulai dari 0 ya teman ya. Maka di sini nanti indeks itu
ya, indeks itu kita tambahkan 1 itu ya. Lalu nanti to do ya, yang kita mau tampilkan itu adalah title ya. Ini harus sama dengan nama yang di sini tadi ya teman ya. Title, description itu ya. Oke, title. Oh sorry, yang di sini tadi ya teman ya. ID, title, description ya. Oke. Nah ini to do titik description. Nah sekarang kita coba. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data ya teman ya. Oke, nah sekarang nggak mungkin ya di tombol to do ya kita nampilinnya. Biasanya kan kalau kita refresh nanti langsung otomatis ya. Oke, sekarang kita coba buang ya tombol to do-nya ini ya. Nah, ini kita letakkan dia di mount ya. Jadi saat komponen itu sudah siap ya. Ini lab cycle ya. Lab cycle sebuah komponen di Vue CLI ya. Jadi ada salah satunya itu adalah mount ya. Nah, di sini kalau dia sudah siap, mounted ya. Nah, ini. Ya, kita akan panggil metodenya. Apa nama metode tadi? Loading to do ya. This titik loading to do. Nah, dia dalam metode seperti ini ya. Sepertinya bukan seperti ini ya. Mounted itu ya. Oh, itu yang salah tuh. Mounted itu tidak dituliskan seperti itu ya. Seperti ini ya. Mounted gini ya kali ya. Oh iya betul ya. Oke. Nah, tuh dia langsung muncul ya. Oke, kalau saya tambahkan tes 7 Nah, tuh berhasil ditambah, tapi ini enggak refresh ya teman ya. Ya, kenapa? Ya, simple ya. Karena saya setiap komponen itu saya punya masing-masing ya. Jadi di sini ada sendiri ya di sini ya. Nanti saya kirim ya. Dan sedangkan di sini nanti dia ada sendiri nih. Dia datanya tuh nggak saling terhubung ya. Jadi sehingga nanti kalau kita lihat di sini nggak ada. Kalau kita refresh, nah ini ada sebetulnya ya. Jadi kalau saya refresh itu sebetulnya sudah ada tuh. Ya. Oke, gini. Saya refresh ya. Nah, tuh. Nah, bagaimana sih kalau saya tambah di sini? Di sini Melo update ya, ikut update ya. Ya, nanti kita buatnya nggak terpisah seperti ini ya. Bisa jadi nanti data utama itu kita letakkan di f.view ini. Ya. Dan nanti kita gunakan, apakah nanti kita gunakan provider, apakah nanti kita gunakan props ya untuk supaya data itu terhubung di add to do sama show to do itu bisa ya. Tapi ini akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Itu saja untuk video kali ini. Jadi kita menampilkan data, semua data pada table to do's ya. Yang kita dimana itu kita menggunakan konsep REST API dengan menggunakan Laravel, dan untuk mengakses data sebagai front end-nya saya menggunakan Vue CLI. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.